Baik Sobat Bintang, di sesi kali ini kita masih akan menggunakan aplikasi Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata untuk mengelola dokumen. Di sesi kali ini teman-teman, kita akan mempelajari mengenai fungsi beserta cara menggunakan header dan footer. Jadi di Microsoft Word ini terdapat dua bagian ya. Ada yang namanya header dan juga ada yang namanya footer. Sesuai dengan namanya, header itu berasal dari kata head, artinya kepala ya. Oke, berarti bagian header ini sudah jelas posisinya berarti di atas. Sedangkan footer sesuai dengan artinya foot, yaitu kaki. Jadi footer ini adanya di bagian bawah. Oke, yang pertama, gimana sih caranya membuka area header dan footer? Oke teman-teman, kembali ke sini dulu ya. Perhatikan di ruler. Jika di Microsoft Word teman-teman rulernya ini belum tampil, teman-teman bisa tampilkan melalui menu view. Lalu di sini ada opsi ruler, silahkan di checklist. Jadi bagi yang belum terchecklist, nah seperti ini rulernya tidak terlihat ya. Silahkan teman-teman ditampilkan. Oke, seperti ini. Sehingga kita bisa menentukan. Nah, ini ya. Area header itu berada di sini nih. Area yang berwarna abu-abu. Jadi di atas area margin, di area atas ini. Sedangkan untuk footer, silahkan teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, areanya adalah yang ini. Oke, bagaimana cara kita menuliskan atau mengedit area header dan footer? Cara pertama, teman-teman bisa langsung double klik di sini. Jadi kursornya teman-teman tempatkan di bagian atas. Makanya ini rollernya harus ditampilkan ya. Jadi di area abu-abu ini, di area sini, teman-teman bisa langsung double klik. Oke, maka akan tampil seperti ini. Ada tulisannya header, diikuti garis putus-putus. Begitupun di bawah, jika kita scroll di bawah ada bagian footer. Oke, sekarang jika sudah tampil, untuk menutup atau close dari area header footer, teman-teman bisa langsung double klik di bagian tengah, atau bisa juga teman-teman masuk ke menu desain, kemudian pilih close header and footer. Oke, kali ini Bapak akan coba cara yang double klik ya. Jadi teman-teman silahkan double klik di area kerja yang ini, di luar area header dan footer. Double klik. Nah, maka kursor ini akan kembali ke halaman pengetikan. Oke, cara kedua untuk masuk ke header footer, selain di double klik di area atas, bisa juga dari menu insert. Silakan teman-teman pilih menu insert. Nah, di sini di tengah ada header footer. Begitupun page number. Ini nanti kita pelajari ya. Oke, yang pertama kita akan buka headernya dulu. Jadi ini teman-teman silahkan pilih salah satu, boleh dari header, dari footer, ini sama. Nanti pilih edit header, walaupun dari footer bisa ya. Jadi pilih edit header. Oke, maka akan tampil seperti ini. Jadi sama. Cara pertama tadi double klik, dan cara kedua melalui menu insert. Oke, yang pertama silahkan teman-teman di bagian header ketikkan latihan header footer, diikuti nama teman-teman ya. Kali ini Bapak akan tuliskan nama Bapak. Jadi silakan boleh diketikkan latihan header footer, diikuti nama. Oke, kalau mau merubah hurufnya, berarti kembali ke menu home ya, silahkan. Jika ya ada yang ingin diubah fontnya, hurufnya, warnanya, boleh ya, bebas, silahkan. Oke, kali ini Bapak coba ubah. Jadi
Oke, seperti ini ya. Silahkan teman-teman bebas berkreasi ya, tidak harus sama. Oke, kita sudah punya bagian header. Berikutnya, jika ingin ke bagian footer, maka teman-teman silahkan scroll ke bagian bawah dan klik di sini. Nah, maka kursornya akan berada di bagian footer. Kali ini di bagian footer kita akan membuatkan tulisan SMP Bintang Madani. Oke, setelah itu teman-teman silahkan untuk bergeser, bisa langsung menggunakan panah kanan atau tab ya. Jadi untuk bagian header dan footer itu teman-teman, dia terbagi dari 3 area, dan di sini sudah secara default tersetting ya. Di kiri, di tengah yang ini center tab, dan juga langsung ke kanan. Jadi kalau mau bikin teksnya di tengah, teman-teman bisa langsung tab. Nah, ini maka kursornya akan langsung ke tengah ya. Di sini baru kita tuliskan tahun ajarannya ya. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kemudian kita tab lagi, maka dia akan kursornya bergeser ke rata kanan. Oke, di area rata kanan ini atau di sisi kanan footer ini kita akan buat 1 poin ya. Kita akan buat halaman. Jadi kita akan berikan halaman. Gimana caranya? Silahkan teman-teman kursornya posisikan di sini, di bagian footer di kanan. Kemudian teman-teman pilih desain. Di sini ada page number. Yang ini. Nah, di sini page number ini secara default bisa langsung ya. Top, bottom, dan juga di sini ada current position. Oke, teman-teman kalau mau langsung bisa pilih bottom dan juga pilih yang kanan, berarti yang ini ya. Jika ingin kita punya halamannya di sisi kanan. Nah, jika teman-teman sudah buat seperti ini misalnya, kita sudah buat nih footernya, sudah ada ketikan, maka teman-teman untuk menyisipkan page number pilih current position. Ini artinya kita akan memberikan halaman sesuai dengan posisi kursor kita berada ya. Kali ini kan kursornya ada di sini, maka halamannya ini nanti akan tampil di sini. Nah, seperti apa model-model halaman yang ada? Nah, teman-teman silahkan bisa pilih. Nah, di sini ada banyak ya, tipe-tipe penulisan nomor halaman. Oke, untuk kali ini Bapak akan ambil yang paling atas, yang ini ya, yang simple. Klik. Nah, jika ingin ditambah tulisan bisa ya. Teman-teman kursornya tinggal simpan di depan, kemudian ketikkan halaman, kemudian spasi. Nah, jadi ada tulisannya halaman 1. Kalaupun tanpa tulisan boleh, ini dihapus saja. Silahkan bebas. Oke, jika sudah, kali ini kita sudah punya area header dan area footer. Lalu sebenarnya fungsinya buat apa? Nah, supaya terlihat fungsinya, silahkan teman-teman close header footernya. Oke, di sini kita akan sisipkan teks ya. Kali ini Bapak akan menyisipkan teks. Bapak akan kutip sebuah ayat dari surat Al-Anbiya, di surat Al-Anbiya ayat ke-94. Di sini bunyinya, barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Nah, ini ya. Oke, Bapak akan coba ambil, Bapak coba kutip ini, disalin kemudian ditempatkan di halaman pertama. Oke, ini anjuran kepada kita ya teman-teman, untuk senantiasa mengerjakan kebajikan dan dia beriman tuh. Jadi senantiasa melakukan kebajikan dan juga senantiasa untuk beriman ya. Maka usaha yang kita lakukan ini tidak akan diingkari dan sungguh semuanya dicatat.
Subhanallah, luar biasa ya. Jadi teman-teman jangan lelah ya untuk berbuat kebajikan, untuk berbagi ilmu, berbagi apapun terhadap sesama yang membutuhkan. Oke, berikutnya kita akan membuat halaman baru, atau kita akan membuat ketikan di halaman 2. Oke teman-teman, untuk membuat halaman baru, teman-teman bisa gunakan menu insert, kemudian klik blank page. Pastikan kursornya sudah ada di akhir ya, di sini. Jadi bukan di atas, bukan di sini. Silahkan teman-teman kursornya posisikan, nah ini kursor itu yang kedip-kedip, di bagian akhir, di bagian paling terakhir, paling bawah. Kemudian teman-teman klik blank page. Maka akan terbuat atau akan ditambahkan satu halaman baru di bawah. Oke, di halaman kedua, kali ini Bapak akan kutip lagi sebuah ayat dari surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 50. Nah, tunggu ya. Oke, dari surat Al-A'raf, dari ayat surat ke-7 ayat 56 bunyinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini menyambung dengan ayat yang tadi di atas ya. Jadi selain kita diharuskan untuk berbuat kebaikan, dan juga jangan berbuat kerusakan setelah bumi ini diciptakan dengan baik. Oke, ayat ini Bapak akan ketikkan di halaman kedua. Bapak akan salin, kemudian ditempatkan di halaman kedua. Jika teman-teman ingin menyisipkan ayat yang sama boleh. Jika teman-teman ingin menyisipkan ayat yang berbeda, insinya berbeda, boleh ya. Jadi tugas teman-teman di sesi kali ini adalah melampirkan, menyisipkan 2 ayat Al-Quran di 2 halaman berbeda. Berikut header footernya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita perkecil size-nya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kita buat 70% aja. Oke, lihat ya. Apa yang kita ketikkan di bagian header, ini akan tampil di halaman berikutnya. Inilah fungsi header dan juga footer ya. Begitupun yang ada di footer. Apa yang kita ketikkan di footer, maka ini akan tampil di setiap halaman. Jadi kalau teman-teman punya teks atau punya tulisan yang ingin ditampilkan di setiap halamannya dan itu sama, jadi silahkan tempatkan di bagian header ataupun footer ya, sesuai kebutuhan. Jika kita buat halaman baru, nah ini ya, dari halaman 2 ini kita akan buat satu halaman baru, insert blank page. Nah teman-teman bisa lihat ya, teks yang di header ini tetap tampil. Begitupun untuk footer, kita memberikan nomor halaman, maka dia akan otomatis menyesuaikan nih. Ini di halaman pertama, maka ini halamannya halaman 1. Kemudian di halaman berikutnya, yang ini, yang sebelah kanan, nah ini ya, ini halamannya halaman 2. Maka jika kita inputkan lagi halaman baru seperti yang ini, otomatis halamannya akan menjadi halaman 3. Oke, itu teman-teman mengenai fungsi header footer beserta cara menyisipkan halaman pada dokumen Microsoft Word. Silahkan tugasnya untuk kali ini Bapak ulangi ya. Silahkan teman-teman buat satu dokumen yang terdiri dari 2 halaman, yang di bagian headernya silahkan diberi tulisan ya, diberikan nama. Kemudian di bagian footernya sama diberikan tulisan, diberikan teks seperti ini dan juga nomor halaman.
Nah, isi dari halaman-halaman ini adalah silahkan sisipkan 2 ayat Al-Quran, bebas ya. Mau sama dengan yang Bapak ini boleh, atau kalaupun teman-teman mau beda boleh ya. Di halaman 1 teman-teman kutip 1 ayat Al-Quran. Begitupun di halaman 2 teman-teman silahkan kutip 1 ayat Al-Quran. Cukup 2 lembar saja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, itu saja teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Selamat mencoba.